Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pemeriksaan pajak mengenai pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, kenapa pembukuan dan pencatatan itu penting dalam pemeriksaan? Alasannya, karena laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto merupakan objek pemeriksaan pajak. Yang kedua, apa itu pembukuan dan pencatatan? Definisi pembukuan menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca di dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak berikutnya. Yang kedua, pencatatan adalah terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Ada 9 ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur terkait tentang yang pertama, pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak badan. Pihak yang wajib menyelenggarakan pencatatan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, etikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan yang pertama memperhatikan etikat baik dan yang kedua mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya. Keempat, bahasa dan mata uang. Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan pertama, huruf Latin, yang kedua, angka Arab, yang ketiga, semua mata uang rupiah, yang keempat, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang ditentukan atau diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, stelsel pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah dalam penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan, misalnya dalam penerapan yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan, yang kedua tahun buku, yang ketiga metode penelitian persediaan, dan yang keempat metode penyusutan dan amortisasi. Keenam, perubahan metode pembukuan dan tahun buku merupakan perubahan terhadap metode pembukuan dan tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya, metode pembukuan yang dianut harus taat azas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketujuh, output pembukuan dan pencatatan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian, pembukuan dan diakhiri oleh proses penyusunan laporan keuangan berupa yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Yang kedelapan, standar pembukuan yang dipakai. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lainnya. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka standar akuntansi yang dapat dipakai oleh wajib pajak adalah yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yang ketiga, standar akuntansi syariah, dan yang keempat, standar akuntansi pemerintahan. Sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak terkait pelanggaran azas ketentuan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, sanksi administratif, dan yang kedua, sanksi pidana. Apa maksudnya sanksi administratif? Yaitu dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan terkait dengan pembukuan atau pencatatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, yang kedua 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana adalah dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan terkait dengan pembukuan atau pencatatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka terhadap wajib pajak yang juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.